Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru khusus bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT yang sudah cair bantuannya pada tahap 1 kemarin. Saya ucapkan selamat. Ada informasi terbaru terkait pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT untuk tahap kedua alokasi bulan April, Mei, dan Juni yang sebentar lagi proses pencairannya ini akan segera dicairkan kembali oleh Kemensos. Apakah akan dipercepat proses pencairannya atau tidak? Para KPM ini harus mengetahui informasi penting ini. Para KPM, saya doakan semoga pada pencairan bantuan PKH dan BPNT pada tahap kedua, semoga uang bantuan sosial Anda masih tetap akan lancar cair, tidak ada masalah sama sekali, karena ada beberapa aturan baru yang harus diketahui oleh semua KPM agar uang bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua masih bisa cair kembali, dan para KPM juga harus mengetahuinya. Perlu diketahui bersama, proses pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua ini berdasarkan jadwal akan mulai disalurkan di antara bulan April, Mei, dan Juni. Ada beberapa hal aturan baru yang harus diketahui oleh semua KPM yang sangat penting. KPM PKH dan BPNT yang masuk dalam beberapa kelompok ini, mohon maaf sekali, bantuan PKH dan BPNT untuk tahap kedua Anda di tahun 2026 ini terpaksa sudah dicoret atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya, sudah tidak diperpanjang. Bagi KPM PKH dan BPNT yang masuk golongan ini, jangan sampai kaget apabila tiba-tiba Anda tidak bisa cair kembali bantuannya pada tahap kedua besok yang akan datang. Saya doakan semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah tidak diperbolehkan tidak bisa cair ini. Sebelum itu mohon dukungannya dengan cara tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa untuk proses pencairan PKH dan BPNT tahap kedua di tahun 2026 alokasi bulan April, Mei, dan Juni tidak terasa sebentar lagi akan segera dicairkan kembali oleh Kemensos. Bagi para penerima bansos PKH dan BPNT yang bantuan sosialnya tidak kunjung cair di tahap 1 tahun 2026, ada penjelasan resmi dari Kementerian Sosial Indonesia. Bagi KPM yang bingung kenapa bantuan PKH dan BPNT mereka tiba-tiba tidak cair di tahun 2026 padahal sebelumnya masih lancar cair, ternyata jawabannya ada pada keputusan Menteri Sosial nomor 22 HUK tahun 2026 yang mengatur tentang peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bansos dan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kemensos. Dalam keputusan tersebut terdapat perubahan ketentuan terkait desil penerima bansos khususnya untuk PKH dan BPNT. Apa itu desil dan bagaimana ketentuannya? Desil adalah tingkatan atau peringkat kesejahteraan keluarga yang digunakan pemerintah untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bansos. Semakin kecil angka desilnya, semakin tidak sejahtera keluarga tersebut dan semakin berhak untuk mendapatkan bantuan.
Dan untuk aturan terbaru penerima PKH dan BPNT hanya untuk penerima desil 1 sampai desil 4 saja yang bisa berhak menerima bantuan PKH dan BPNT. Kemudian PBIJK ke BPJS Kesehatan gratis untuk penerima desil 1 sampai desil 5. Desil 5 sudah tidak menerima PKH dan BPNT hanya bisa mendapatkan PBIJK dan beberapa bansos lainnya. Dan artinya jika Anda terdata sebagai penerima desil 5, maka bansos PKH dan BPNT Anda otomatis terhenti mulai tahap 1 maupun tahap 2 di tahun 2026 ini. Kemudian cara cek apakah Anda masuk desil 5. Untuk mengetahui apakah Anda masuk desil 5 atau tidak, caranya sangat mudah. Buka situs cek bansos.kemensos.go.id, masukkan nomor induk kependudukan NIK Anda, klik cari, lihat keterangan status penerima bansos Anda. Jika di sana tertulis bahwa Anda masuk desil 5, itulah penyebab PKH dan BPNT Anda tidak bisa cair kembali. Bagi KPM, PKH, dan BPNT, siap-siap harus cek data Anda, apakah Anda masuk desil 5 atau tidak. Jika Anda masuk desil 5, maka otomatis bantuan PKH maupun BPNT tahap kedua Anda untuk tahap kedua besok tidak bisa cair kembali. Kemudian kelompok kategori KPM yang tidak bisa cair selanjutnya, ini adalah bagi KPM PKH yang sudah tidak mempunyai komponen PKH di dalam keluarganya lagi. Sebagai contoh, dalam satu keluarga kemarin hanya memiliki komponen anak sekolah SMA dan sudah lulus karena efek pemutakhiran, sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi di dalam keluarganya, maka PKH tahap kedua tidak bisa cair kembali. Kemudian kelompok yang kedua, ini adalah bagi kategori KPM, PKH, dan BPNT yang sudah mengundurkan diri atau sudah melakukan graduasi sejahtera karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH dan BPNT. Kategori KPM ini juga tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap kedua besok. Kemudian kelompok yang selanjutnya, ini adalah bagi KPM, PKH, dan BPNT yang datanya masih terbaca anomali atau data tidak benar, tidak valid, baik anomali di rekening maupun anomali di data DTSN terbaru. Bagi KPM, PKH, dan BPNT, siap-siap bantuan PKH dan BPNT tahap kedua akan segera dicairkan kembali. Dan itulah beberapa kategori kelompok golongan KPM, PKH, dan BPNT yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap kedua besok. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.